Hai Lues, apa kabar? Jumpa lagi di channel Ayo Menggambar Komik. Kalian sudah melihat video komik strip sebelumnya? Tonton dulu deh, pasti asik. Nah, kali ini adalah video cara membuat komik strip. Tonton terus. Di video kali ini, kalian akan tahu bagaimana caranya membuat komik strip. Langkah-langkah apa saja yang harus dikerjakan, peralatan apa saja yang dibutuhkan, media apa saja yang dibutuhkan, dari nol sampai dengan menjadi komik strip. Mau tahu caranya? Ayo, tonton terus ya. Jangan lupa subscribe dulu. Dalam membuat komik strip, ada 6 langkah yang harus kalian kerjakan. Nah, langkah-langkah ini sangat mendukung sehingga komik strip bisa tersajikan dengan baik. Yang pertama adalah memilih ide cerita. Yang kedua, membuat naskah cerita. Yang ketiga, menulis skrip. Yang keempat, paneling dengan pensil, membuat sketsa panel dengan pensil. Yang kelima, detailing panel dengan pensil. Yang keenam, penintaan atau biasanya disebut inking ya. Nah, kalian di sini menjumpai 6 langkah yang harus dilalui secara bertahap. Tidak bisa langkah ke-6 dulu baru loncat kedua, tidak bisa, harus mulai dari yang pertama. Dalam memilih ide cerita, ya kita bebas memilih tema apa saja, silakan. Tema kesehatan, sosial, kemanusiaan, segala macam. Setelah kalian mendapatkan ide cerita apa yang akan kalian angkat, barulah kalian membuat naskah. Komik strip di sini kan adalah sebuah komik yang biasanya tersajikan dalam bentuk panel-panel maupun gambar tunggal yang biasanya disajikan dalam satu halaman saja, itu ya, sehingga kita bisa menyajikannya dengan singkat ceritanya tetapi mengena temanya. Nah, di sini membuat naskah cerita itu adalah menggiring gambar nantinya dari awal opening sampai dengan closing itu menjadi sebuah cerita. Itulah tujuannya membuat naskah cerita sebelum masuk ke tahap berikutnya. Kemudian setelah naskah cerita terbentuk, dalam pikiran kita sudah ada, terbentuk apa yang akan kita ceritakan di dalam komik strip kita, barulah kita membuat skrip. Nah, skrip di sini ada hubungannya dengan panel komik yang akan kita tuangkan ke dalam kertas. Ide cerita yang saya ambil kemarin adalah ide cerita tentang new normal. Nah, ide ini kalian bisa apa saja ya kalian ambil ya, tapi saya memilih ide new normal. Nah, di sini saya punya tanggung jawab untuk membuat sebuah naskah ceritanya seperti itu. Naskah cerita boleh kalian tulis di dalam buku, boleh juga kalian pikirkan saja. Yang penting nanti skrip dituangkan ke dalam buku atau kertas. Karena kalau skrip ini hanya dipikirkan kita bisa lupa. Karena skrip ini berhubungan dengan adegan-adegan yang ada dalam panel. Setelah naskah cerita terbentuk, baik itu tertuang dalam kertas maupun ada dalam pikiran kita, tanggung jawab kita adalah menuangkan ke dalam bentuk skrip percakapan ya. Percakapan ataupun kegiatan apa, scene apa yang ada, adegan apa yang ada dalam panel-panel. Di sini di komik strip new normal saya kemarin itu adalah ada 15 panel. Saya bentuk 15 percakapan seperti itu. Nah, saya ambil contoh ya. Yang pertama panel 1. Panel 1 ini saya sebut di sini gambar angkot tanpa atas dengan background bell. Panel di zoom. Tangan pencet bell. Nah, di sini contoh bagaimana
kita menggambarkan adegan di setiap panel ya. Jadi harus detail, mewakili apa yang kita inginkan, karena nanti setiap panel ini akan kita tuangkan ke dalam bentuk gambar. Manakala ada penekanan-penekanan seperti zoom, perkataan yang harus tegas, itu memang harus disajikan, sehingga akan membantu kita menuangkan di dalam kertas nantinya. Oke, selanjutnya lebih detailnya dari penulisan skrip ini kita lanjut ke pembuatan panel ya, biar kalian jelas seperti apa sih menggambarkannya nantinya. Sebelum kita mulai pembagian, kita harus memastikan bahwa setiap panel itu akan terwakili semua di dalam kertas. Jadi contoh di skrip tadi kan ada 15 ya, 15 panel. Kita bagi sehingga dalam satu kertas ini selesai 15 panel. Seperti itu kira-kira. Ini masih sketch kasar. Di sini kita mulai dengan pembagian panel, kemudian ditambahi penekanan. Di sini ada percakapan, di sini ada penekanan. Kemudian setiap panel kita beri nomor ya. Untuk sementara kita beri penomoran dulu sehingga pasti bahwa ini sudah mencukupi. Untuk bentuk panel itu terserah teman-teman ya, sesuka hati teman-teman ya. Mau bentuk diagonal, mau bentuk bujur sangkar, tetapi yang jelas melihat atau mengacu pada kebutuhan di dalam skrip. Kalau seperti zoom mata ya dibuat saja persegi panjang. Kemudian ada adegan yang membutuhkan panel lebih besar lagi, misal ada 3 adegan 3 percakapan, ya kita sesuaikanlah besaran panelnya seperti itu. Kemudian di sini sudah hampir selesai ya pembagian panelnya. Kemudian pada panel terakhir sengaja kita buat lebih besar untuk menampilkan sosok si tokoh cerita. Oke teman-teman, pertemuan kali ini, video kali ini saya cukupkan sampai dengan langkah paneling dengan pensil. Untuk detail paneling saya akan sajikan di video berikutnya ya. Kalian tunggu saja, secepatnya akan kami rilis.